Donitri Oh, semenjak dipinjem Persija dari timnas, melihat kompetisi muda itu penting. Menurut saya jenjangnya harus ada lagi. kembali lagi di Ruang Padit bersama gue Yazid. Dan gue Rifki Herlanda. ke Irawan, ke Ben. Dan hari ini minggu kemarin ya, maksudnya bukan hari ini. Minggu kemarin kita mengadakan sebuah campaign, yaitu nominasi penghargaan individual versi Pandit Football yang dipilih oleh publik gitu. Oke. Kan. Polling. Iya, lewat polling. Jadi yang baru muncul kemarin adalah pemain muda terbaik. Nominasinya itu ada 4 orang. Yang pertama ada Rivaldo Pakpahan, ada Donitri Pamungkas, dan juga Kakang Rudianto, dan terakhir tuh Cahya Supriyadi. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita syutingnya di mana Mas Irawan? Di football.com Setfar di Cipete. Oke. Tempat beli jersey dan aksesoris sepak bola yang komplit banget. Betul banget, dan ini tuh salah satu konsep store yang paling megah di Indonesia, 2 lantai, dan ini dipikirin banget sih layout konsepnya gitu, konsep store-nya tuh dipikirin banget gitu. Tapi kalau ada di luar kota bisa cek di mana Mas Rifki? Banyak banget, bisa cek langsung di web di departemen.co.id. Ini linknya apa? Kalian tinggal klik aja nih di sini nih. Kalian ikutin, terus di situ kalian bisa lihat banyak banget promonya, mulai dari jersey, sepatu, bahkan ada bola juga. Terus kalian bisa pasang name set juga di sini. Pokoknya tinggal langsung aja kalian ke webnya atau ke IG-nya, kalian bisa tanya-tanya ke adminnya nih, IG-nya ada di sini nih. Ya kalian hubungin aja. Min, ada jersey-nya Timnas Indo nggak? Ada. Min, ada jersey-nya Argentina udah pasti ada. Gitu kan. Jersey-nya Belanda, Portugal, jersey-nya Jamaika juga ada yang Bob Marley. Bob Marley kacau. Lengkap banget dah pokoknya. Name setnya. Pokoknya lengkap banget di sini. Kalian tinggal pilih, pasti kalap deh. Sepatu mau Nike ada, Adidas ada, Asics ada, Mizuno. Ada. Buat anak-anak SSB juga ada loh di sini, ada yang ukuran kids. Pokoknya lengkap banget di sini. Oke. Diskon 30%, 20%. Udah, Banyak diskonnya. jangan dibacain Mas, biar mereka kesini aja. Diskon ini. Oh gitu, oke. Ya cobain aja datang sini dan rasain tuh, banyak juga promonya ternyata di sini. Dan oke, kita balik lagi ke pembahasan kita soal pemain muda terbaik ini. Gitu. Oke. Dari 4 pemain muda terbaik ini dulu lah, sebenarnya siapa yang paling mencolok Mas menurut lo? Ini menjadi mungkin tahun kedua apa tahun pertama ya untuk regulasi U23 harus main tuh. Kalau nggak salah sebenarnya ini udah dari lama ya, tapi kalau akhir-akhir ini bukan U23 kayaknya, U22. Ya. Iya dulu U22 ya. pernah U22, tapi emang udah lama lah. Udah gitu. lama. Jadi ya ini ya banyak pertentangan kan, karena regulasi ini kayak cuman diadakan dipaksakan gitu kan. Tapi ya ada hal positifnya juga sebenarnya, pemain-pemain U23 dapat menit bermain, tapi ya sayangnya dimainkan tuh dipaksakan untuk bermain karena bukan kualitas. Tapi ternyata ya beberapa pemain cukup tampil baik nih di musim ini gitu kan. Ada ada Donitri, ada Kakang, ada Rivaldo sama Cahya. Menurut kita itu 4 yang terbaik. Meskipun sebenarnya masih banyak pemain-pemain muda yang muncul ya, kayak Rayhan Hanan masih juga U23, terus ada siapa lagi tuh? Rahmat Arjuna Baliuna itu. Ada Kadek Arel juga, ada Komang Teguh juga di Borneo gitu kan. Arkan Fikri juga kan, masih banyak banget pemain-pemain muda yang kualitas. Cuman melihat dari konsistensi dan menit bermain yang mereka dapatkan, ya menurut gua Donitri menjadi yang terbaik ya. Oke. Di musim ini gitu. Yang kedua mungkin ya Rivaldo, karena udah jarang banget gua ngelihat pemain lokal tipikal Rivaldo nih. Oke. Gelandang bertahan, meskipun kemarin di U23 nggak terlalu terlihat ya, karena pelatihnya ya itulah. Masa gitu. Masa langsung patah. Cuman karena ya mungkin di tangannya pelatihnya Borneo, Rivaldo Pakpahan, gue melihat jarang banget gelandang bertahan atau posisi 6 atau 8 yang kayak Rivaldo ini gitu. Okay. Dulu mungkin ada M. Taufik, hampir mirip mainnya gitu kan. Julfiandi. Cuman kan beda karakter ya Julfiandi sama Rivaldo. Yang berani fight banget di tengah tuh jarang banget pemain lokal yang mungkin sekarang udah jarang untuk tim-tim besar ya. Oke. Tim-tim di papan atas, kalau tim-tim yang
tengah ke bawah tuh masih banyak lah pemain gelandang bertahan dari lokal. Cuman ini pemain muda, salah satu potensial, bukan Rivaldo Pakpahan, tinggal dipoles lagi. Ya 2 itu sih menurut gue yang ini. Kakang di Persib menit bermainnya meskipun musim ini sebenarnya dia tuh naik turun ya, tapi beberapa momen tuh ini anak nggak bisa dilewatin gitu. Itu makanya, itu dia. Beberapa momen tuh nggak bisa dilewatin meskipun mungkin karena di leaderin sama Matikadi sama Barba juga gitu kan. Tapi ini anak kalau di bahasa Sunda mah teas lah gitu. Apa tuh? Kadang teas gitu, kadang keras gitu. Cuman beberapa momen ya ada lewatnya juga. Cuman di posisi itu jarang banget nih Indonesia punya pemain di posisi, meskipun sebenarnya Kakang tuh posisi aslinya center back waktu di Garuda Select gitu kan, di timnas juga. Cuman di Bojan di posisi kanan ternyata oke juga gitu. Apalagi musim lalu juga oke gitu. Dan musim ini menurut gua masih tetap oke, salah satu U23 terbaik sih, maksudnya khusus di posisi back ya, karena jarang banget pemain ya, masih ada Kadek Ariel tapi ya inkonsisten juga bersama Bali United, jarang menit bermain juga gitu. Cahya ya di PSIM musim ini gokil sih menurut gua gitu. Cuman masih karena posisinya kiper juga dan PSIM-nya juga enggak terlalu prestasinya kurang ini juga gitu. Tapi jadi ya menurut gue Donitri masih yang terbaik sih. Oke, itu dia. Kalau lu Mas siapa Mas? Dari 4 nama ini dulu aja. 4 nama. Sebenarnya mau pemain muda terbaik, mau pemain terbaik, suka nggak suka, mau nggak mau kita satu suara ya. Donitri. Semenjak dipinjem Persija dari timnas, tampilnya bagus banget. Gitu. Musim ini udah enggak tapi musim ini udah itu musim ini dipinjem Persija dari timnas ya kalimatnya. Persijanya itu musim lalu, musim ini udah enggak. Berarti udah dipermanenin ya. Udah permanen di Persija musim ini. Timnas kalau mau pakai pinjem dari Persija sekarang ya. Kalau sekarang gitu. Ya pokoknya semenjak jadwalnya di timnas enggak terlalu sepadat kayak sebelumnya, di berbagai kelompok usia ada dia terus gitu. Kesempatan dari Mauricio Souza benar-benar dimaksimalkan banget nama Donitri gitu. Jadi salah satu fullback kiri terbaik di Indonesia, bahkan bisa bersaing dengan senior-seniornya gitu. Fullback komplit juga, nggak banyak fullback dengan postur kayak dia juga gitu. Biasanya kan umumnya fullback tuh pemain-pemain pendek, lincah gitu kan. Ini Donitri sama kayak Kakang gitu, jangkung gitu kan. Dan itu salah satu keunggulan yang gue suka dari Doni juga, punya skill set yang cukup komplit. Mau nggak mau kita harus akui Donitri salah satu yang outstanding. Bahkan di beberapa postingan Instagram kita tuh ada komentar-komentar menarik gitu. Saya bobotoh tapi saya ngakuin Donitri pemain udah terbaik gitu. Ya, itu beneran bobotoh gak sih? Kok kadang gitu. Ya pokoknya percaya nggak percaya gitu lah. Pokoknya bahasanya mudah-mudahan nanti Donitri ke Persib gitu. Bahasanya gitu kan. Ya mungkin kalau kita survei ke bobotoh mungkin masih banyak juga yang milih Donitri ketimbang Kakang, gue rasa sih. Jadi harus diakuin Donitri di atas segalanya. Walaupun Rivaldo Pakpahan juga luar biasa, bisa menemani Kei Hirose di tengah. Itu salah satu challenge dia kan. Dan ternyata mereka berdua saling melengkapi. Kei Hirose itu udah beberapa musim tangguh banget di lini tengahnya. Bukan Borneo. Beberapa musim lagi dia dari awal ke Indonesia udah. Dari awal tuh udah jadi andalan Borneo banget. Dan Rivaldo bisa mengisi bukan pemain asing, justru dia gitu, pemain muda lokal, itu salah satu prestasi banget gitu kan. Dan penampilannya juga luar biasa. Kedepannya kita punya gelandang jangkar di timnas yang mungkin jarang banget udah bisa diandalkan. Iya dan itu juga. Itu sih semoga maksudnya dia konsisten ya Rivaldo juga. Semoga kesempatan itu akan terus diberikan Borneo. Jangan sampai nanti musim depan misalnya Borneo dapetin pivot asing, dia akhirnya jadi rotasi. Semoga enggak ya. Semoga enggak. Iya itu sih maksudnya, tapi kalau gue ngelihatnya karena kita makanya polling di sini ada pendapat menarik juga dari, kalau nggak salah di sesi komentar itu ada Coach Jackson F. Tiago yang ngomong bahwa karena polling ini ya memang Donitri dan Rivaldo sama-sama outstanding, kita harus mengakui itu ya, dua-duanya tampil berbeda dengan nominasi lainnya gitu, utamanya Kakang dan Cahya Supriyadi. Tapi dengan adanya sesi polling ini memang ada sisi semacam
ketenaran kalau gue ngelihat ya. Iya kan? Mau. Iya pasti gak sih. Dan itu yang belum dimiliki dari Rivaldo Pakpahan yang memang baru muncul musim ini dan dia mainnya di Borneo gitu dan posisinya tuh krusial tapi tidak tersorot gitu loh. Karena kalau kita bicara misalnya kita komparasi antara Rivaldo dengan Donitri Oke. Kang sama Cahya kita kesampingkan sebentar. Ini yang berbicara adalah level popularitas di tingkat nasional. Oke. Donitri di level tim nasional udah bagus, sudah kemarin mainnya juga bagus di senior. Itu memang. Sementara Rivaldo belum gitu kan. Itu yang mungkin ya akhirnya membedakan orang-orang juga melihatnya, wah Donitri udah tampil di timnas dan dia dipercaya dan bagus loh mainnya gitu. Itu mungkin yang akhirnya membedakan penilaiannya walaupun mereka sama-sama sebenarnya di liga juga bagus gitu, bagus. Mereka mungkin dua dari sekian banyak nama yang akhirnya disorot sama John Herman yang katanya lagi lebih suka ngeliatin pemain-pemain muda katanya ketimbang katanya pemain 28 tahun ke atas kata gitu. Kayak saya lebih suka pemain-pemain muda, contoh kayak Donitri itu gitu. Mungkin sama Rivaldo Pakpahan nih satu lagi belum kesebut. Tapi Mas dari sesi polling ini lu merasakan hal itu gak? Soal adanya ketenaran juga bermain di sini. Jangankan liga lokal lah, kita bikin FIFA bikin polling Indonesia udah pasti. Iya. Messi Ronaldo tuh pasti yang bersaing tuh. Kenapa Messi menang Ballon d'Or banyak? Ya karena polling. Bener. Kadang wartawan ada yang kardus juga tuh. Messi biasa aja dulu dia ngevote Messi. Wartawan banyak yang suka Messi. Iya. Ya tapi kalau misalnya dengan polling ini ya masih stigma itu masih cukup terjadi gitu. Cuman yang memilih polling dengan ketenaran itu kan tidak melihat pemain itu dari pertandingan ya, maksudnya hanya udah kalau Persib ya gue cuma nonton Persib gitu, Persija gue cuma nonton Persija, Borneo gue cuma nonton Borneo gitu, dan jumlah supporter pun mempengaruhi polling kan sebenarnya gitu kan jumlah itu. Tapi ya dengan udah masuk nominasi aja menurut gue itu salah satu apresiasi kita untuk pemain-pemain muda ya, misalnya itu ini ada pemain muda yang bukan tidak mungkin gitu di musim depan. Ini pemain kemana nih? Bisa kita ikutin gak? Misalnya tiba-tiba Rivaldo ke Persib gitu kan, Rivaldo ke Persija. Misalkan gitu kan. Ya pollingnya kalau misalnya dia masuk lagi tentu pollingnya akan lebih tinggi lagi gitu. Tapi dikesampingkan dengan polling, tapi 4 pemain ini menurut gue emang pemain yang emang outstanding di Liga 1 musim ini ya gitu. Jadi tidak perlu lagi jadi perdebatan. Oh ini yang lebih bagus, ini lebih bagus, ini bagus. Ya pasti kan ada subjektif kayak gitu kan, ada penilaian seperti itu. Tapi menurut gue ya 4 pemain ini emang punya kualitas yang patut emang kasih apresiasi gitu. Bukan menurut gue apresiasi bukan cuma buat 4 pemain ini, tapi pemain-pemain muda yang lain meskipun menit bermainnya sedikit gitu, mereka belum tampil secara oke atau secara baik ketika diberi kesempatan, bukan salah mereka gitu. Salah kompetisi kita yang belum ada turunannya gitu dari grassroots-nya gitu kan, dan terlalu jauh ketika U20 sekarang kompetisi kan U20 ya, untuk senior tuh masih terlalu jauh untuk Liga Indonesia gitu. Jadi masih ada ketimpangan itu. Jadi menurut gue sih jujur masih cukup kesulitan ya untuk menemukan pemain-pemain muda terbaik di Liga 1 musim ini gitu. Karena ya itu tadi ketimpangan pemainnya tuh emang kelihatan banget sih. Oke, itu dia memang kalau gue ngelihatnya yang membedakan dari pemain muda kadang konsistensinya gitu. Dia dari satu pemain pertandingan apalagi mereka bermain di tim besar gitu yang notabene pasti lebih berat gitu tekanannya, tapi mereka udah dipercaya. Kita ngelihat Donitri, Rivaldo ini tipikal pemain yang udah bukan main karena regulasi kalau gua ngelihat dua pemain ini. Cahya Supriyadi juga kan karena di satu sisi PSIM kadang mainin juga tuh Raka Cahyana. Kalau di Persija kadang mereka main Rehan Hanan atau Arliansyah. Kalau di Borneo ada juga Alvarez Buffon dan Komang Teguh kadang kan. Walaupun Komang Teguh ya udah nggak masuk regulasi, tapi dia tetap dipercaya tuh. Jadi maksudnya pemain muda untuk Indonesia gitu. Jadi pemain-pemain muda ini udah tampil cukup baik dan mereka konsisten baik itu di latihan dan di pertandingan sehingga mereka dipercaya lah gitu. Tapi
untuk musim depan nih yang jadi pertanyaan, karena musim depan itu akan ditiadakan kembali regulasi U23. Nah, ini yang akan jadi pertanyaan nih. Kira-kira dengan tanpa adanya regulasi ini, Mas, tapi masih dengan 7 pemain asing yang ada di lapangan. 7 8, 7 deh kayaknya 7. 7 pemain asing yang ada di lapangan gitu. Apakah akan mengurangi pemain-pemain muda yang akhirnya bermunculan kayak musim ini? Sebenarnya kalau klub-klub agak peka ya dengan kondisi yang terjadi musim ini, harusnya mereka bisa lebih berani untuk kasih kepercayaan ke beberapa pemain muda. Walaupun ya kita nggak perlu menuntut menit bermain yang banyak lah ya. Cukup dengan konsistensi setiap pertandingan dapat 5 menit, 10 menit. Itu sebenarnya udah worth it lah untuk pemain-pemain muda, apalagi yang levelnya under 20 misalnya, apa under 19 itu dapat konsisten reguler main 10 menit aja setiap pertandingan, itu udah sangat berguna buat mereka ke depannya. Kalau dengan regulasi yang kabarnya akan dihapuskan ya musim depan, tapi dengan pemain asing yang hanya 7 itu, otomatis masih ada slot untuk pemain lokal gitu. Nah, pilihannya adalah antara klub-klub ini akan mempercayakan pemain lokal ini ke pemain yang berpengalaman, yang udah senior, atau pemain-pemain muda. Untuk beberapa klub, mereka udah punya fokus ke pemain muda, kayak misalnya kita bicara Persebaya dengan future lab-nya yang mulai dikembangkan oleh Ganesha Putra gitu kan. Persebaya juga tiap musimnya identik dengan pengorbitan pemain-pemain muda berkualitas. Gue rasa mereka akan tetap bisa mengorbitkan pemain-pemain muda itu. Persija pun begitu, talenta-talentanya menyebar di banyak klub gitu, termasuk Cahya Supriyadi, terus Raka Cahyana juga. Itu talenta-talenta yang mungkin untuk regulasi ataupun tidak, mereka nggak dapat jam terbang lebih di Persija, tapi mereka akan berguna di klub lain, apalagi klub-klub promosi kayak kemarin PSIM promosi percayakan ke Cahya, Raka Cahyana gitu kan. Itu kedepannya masih akan bermunculan 1-2, walaupun ya sebenarnya kesadaran klub-klub ini harus bisa lebih ditingkatkan soal pemain muda ini. Oke, kesadaran klub dan pelatih mungkin ya, kepercayaannya itu ya. Pelatih, walaupun ya kalau kita bicara pelatih asing agak susah juga ya menuntut Mereka mereka. ada KPI ya. Iya, ada KPI. Lah gua dituntut juara, lu berharap gua mainin pemain gak pengalaman. Gitu. Oke. Tapi Mas, yang tadi gue menarik juga yang pendapat lu soal ya dari U20 ke U23 ini kan pemain ada selangnya nih. Sedangkan ada gap kan. Sedangkan buat main kayaknya pemain asing 7 di lapangan tuh udah pasti diisi pemain asing tuh. Jarang ada pemain tim yang nggak mainin sampai 7 pemain asing di lapangan. Jadi sisanya 4 pemain. Nah, musim depan kira-kira bakal kayak gimana tuh? Apakah justru harus dibikin lagi nih piala domestik gitu? Dulu kan sempat ada U23 ya. Dulu waktunya zaman Pelita Jaya U23 zamannya siapa dulu juara tuh, gue lupa lagi. Pokoknya Pelita Jaya U23 juara, Persib juga sempat juara waktu itu. Ya menurut gue sih karena harusnya ya idealnya emang setiap umur tuh emang harus ada kompetisinya. Oke, sekarang udah oke lah, ada U16, 18, 20. Tinggal kan satu lagi nih antara U22 atau U23 gitu kan. Kalau di Premier League kan ada U23 Premier League gitu kan. Nah itu menurut gue sih kalau misalnya emang regulasi ini tidak ada, ya sebenarnya usia 23 tuh udah masuk usia senior ya. Senior harusnya udah senior. Cuman kan di Indonesia kan case-nya beda ya gitu kan. Case-nya beda gitu. Terus ya menurut gue sih daripada memaksakan untuk bermain cuma 45 menit aja gitu, kenapa tidak dibikin kompetisi lagi U23. Nanti pemain seniornya bisa tuh yang kayak di Premier League kan beberapa pemain senior pakai gitu main di senior, main di U23 gitu kayak. Waktu itu kan Zlatan pernah main gitu kan. Jadi ya mungkin bisa dibuat seperti mungkin budgetnya akan cukup besar, tapi kalau kita melihat kompetisi muda itu penting, menurut sih jenjangnya harus ada lagi ya, bahkan di bawah U16 kan harusnya ada U14, U12 gitu seharusnya. Cuma kan sekarang ada U15 disuratin gitu kan, U15 sama 17 itu udah oke tuh, 15, 16, 17, 18 berarti kan 19 udah masuknya 20 jatuhnya. Sekarang menurut gua sih kalau emang nanti tidak ada menit bermain,
susah, ya udah mending bikin U23 aja gitu, kompetisi lebih kompetitif, mereka dapat menit bermain pasti. Terus nggak harus nunggu 45 menit, nggak harus tadi Mas Ira 5 menit atau 10 menit cukup. Iya. Tapi nanti ketika ada pemain yang bagus U23, ya udah tinggal promosi tuh Iya, di tim seniornya gitu kan, pelatih seniornya ngelihat gitu. Idealnya seperti itu kalau di liga lain gitu, nggak tahu kalau di liga kita. Atau mungkin dari pemain-pemain akademi ini harus aware juga ya, maksudnya tim-tim yang tadi Mas Ira bilang harus aware sama pembinaan di bawahnya. Ketika ya Persija sudah melakukan itu dengan meminjamkan pemain-pemainnya ke Liga 2, ke Liga 3 gitu. Nah ini atau mungkin pemain-pemain U20 yang sekarang bermain di EPA U20 atau nanti U23 jadi pinjamkan ke tim-tim divisi Liga 2-nya gitu. Liga 2 pun sekarang udah cukup kompetitif ya, maksudnya menurut gua dengan gua melihat beberapa pertandingan meskipun banyak pertandingan aneh gitu kan hasil-hasilnya, tapi udah cukup kompetitif. Ya alternatifnya ketika tidak ada tidak ada regulasi U23 mungkin ya bisa seperti itu Donteto main di Liga 2 atau di bikin kompetisi baru U23 gitu. Itu sih. Iya. Jadi ya walaupun udah nggak ada masih akan tetap ada ya pemain-pemain muda yang Ya menurut gue sih kalau pemain emang itu spesial mungkin Donitri baru nanti gitu. Tanpa harus ada ikut kompetisi U23 pasti kalau emang bagus ya pasti dipakai kok, tenang aja gitu, nggak perlu khawatir. Itu juga sih. Ini bukan terjadi di Indonesia aja, di luar negeri bahkan U19 19 tahun udah main di liga gitu. Udah main di Euro Lamine Yamal. Karena developnya tuh bener gitu dari bawahnya. Kalau kita kan atasnya dulu nih yang benerin, nanti bawahnya enggak gitu. Tapi kalau misalnya dibenerin dari bawahnya, ya pemain tuh akan step. Karena kan di Indonesia tuh nggak tahu kalau misalnya di Indonesia tuh rata-rata ya udah 17 tuh kalau misalnya dia nggak dapat klub atau nggak bisa ikut EPA tuh udah bingung mau ngapain gitu. Sekolah jarang gitu kan. Udah bingung mau ngapain gitu, masih sekolah juga bingung belajar apaan gitu. Nah, di Indonesia tuh kayak gitu mau kemana gitu. Udah tanggung ya, udah usia tanggung. Masuk 19 tuh udah anjir gue kuliah atau enggak ya gitu kan, karena nggak pernah sekolah juga gitu. Nah, di Indonesia tuh masih seperti itu gitu. Karena di bawahnya masih berantakan, maka muncul pertanyaan lo tadi, U23 kalau nggak ada regulasi gimana ya? Karena di bawahnya masih berantakan gitu. Tapi kalau di bawahnya udah sustain, udah oke gitu, bertahap gitu. Udah gak bingung gitu. Gue gagal di U20, gue masih bisa ngejar di U23 nih nanti gitu. Gue masih bisa main di Liga 4 nanti, Liga 3 kah gitu. Gitu sebenarnya kan ini kebalikannya dari sepak bola wanita ya. Jadi kalau sepak bola wanita yang sering diomongin sama atas sana federasi, kita talent poolnya tipis gitu kan. Kalau sepak bola wanita. Makanya wadahnya nggak dibuat. Kalau di Indonesia kan sebenarnya talent poolnya cukup membludak ya, tapi wadahnya nggak sebanyak itu. Makanya Ripki bilang nggak ada banyak kompetisi di level usia muda, di grassroots gitu segala macam. Dan pada akhirnya yang kita harapkan adalah ya itu kayak tadi special case kayak Donitri yang out of nowhere dari usia muda udah langsung outstanding dan langsung tembus U17 timnas dan sampai senior gitu. Kalau berbeda hal dengan kayak kalau kita bicara kayak Cahya Supriyadi, Raka Cahyana, ini kan pemain yang sebenarnya nggak dapat tempat di Persija, tapi ditempa di level bawah gitu kan, di PSM dari Liga 2 ditempa akhirnya jadi andalan dan naik ke Liga 1 tetap jadi andalan dan akhirnya kebentuk mereka. Jadi dua kasus itu yang nanti ya kita harapkan bisa berjalan beriringan dan secara kuantitas juga meningkat gitu. Itu dia ya, karena agak riskan juga nih soal pemain muda ini. Atau justru bisa aja dengan make piala domestik yang ditagih sama Bernardo Tavares tuh. Piala Indonesia. Piala Indonesia. Cuman kan menurut gua dengan hadirnya Piala Indonesia tuh bukan jadi solusi untuk pemain muda main di situ sih. Menurut gua bukan itu, karena Piala Indonesia jadi main target juga jatuhnya, karena ya mereka ngejar jualan ke sponsor juga gitu. Mungkin hadiah nggak terlalu besar ya, tapi ya bukan jadi jaminan pemain muda bisa main di situ, enggak sih. Ya kayak Piala FA-nya aja, kayak Piala FA kan meskipun second divisinya liganya Piala kedua, tapi ya ketika mungkin lah kalau babak penyisihannya masih jauh di bawah ketemu tim dari kasta divisi 8, divisi 7 gitu kan, masih oke main gitu. Cuman kan kenyataannya misalnya MU ya, gua MU gitu, ketika ketemu tim-tim antah berantah masih tetap memainkan pemain intinya gitu. Itu makanya Piala Indonesia bukan jadi salah satu
hal yang bisa dibilang udah nanti pemain 23 pemain mudanya main di situ enggak, mending udah bikin kompetisi liga kelompok usia, kelompok usia aja gitu. Buat U23 tadi ya. U23. Iya, karena itu bukan hal baru kok, dan setahu gue memang Malaysia juga ada hal kayak gitu juga. Kalau nggak salah di Asia Tenggara ada. Iya, Vietnam atau Malaysia kalau nggak salah ada juga gitu. Jadinya paling tidak mereka tuh bisa main tiap minggu juga gitu, ngerasain jadi bukan cuman 1 atau 2 pemain. Karena ya itu tadi bilang habis U20. Nah, ini pemain kemana nih gitu. Bingung juga pemain bener gitu. Mau ke Liga 2 ya kadang situasinya kayak gitu juga kan. Maksudnya masih terlalu keras liganya, kadang bikin karir mereka rusak lah segala macam. Jadinya ya mungkin bisa nih dijadiin U23 tuh. Tapi secara konsep mungkin bukan ngincer juara nih, tapi ngincer menit main si pemain-pemainnya itu. Karena kita harus menunggu juga sih, maksudnya blueprint dari Dirtek yang sekarang itu seperti apa nih. Gue masih belum tahu juga, masih belum mendapat bocoran. Gue cuma dapat bocoran bahwa Dirtek yang baru ini lagi nyiapin filosofi atau blueprint yang baru nih untuk sepak bola Indonesia. Yang mudah-mudahan di dalam blueprintnya itu, di dalam filosofinya itu ada ya liga berjenjang ini sih gitu. Harus. Emang harus ada menurut gue gitu, nggak ya contohnya kemarin gue di Garuda Select itu kan di sana tuh umur kompetisi tuh udah dari U12, U9 bahkan gitu. Gue mungkin sempat cerita dulu waktu itu ada pemain Crystal Palace sama City mau dapetin pemain U9 waktu itu. U9 mau jadi naik ke U10 lah. Buat dapetin pemain segini aja gitu, usia muda segini aja harganya udah ratusan juta gitu. Oke. Nah, itu kan lewat jenjang kompetisi yang mereka udah buat gitu. Kompetisinya seperti apa ya, U9 seperti apa, U10. Emang setiap umur tuh udah ada kompetisinya. Jadi talent poolnya tuh emang kewadahi gitu. Kalau di kita kan talent poolnya nggak kewadahi gitu. Ya kita tidak menyalahkan federasi juga ya. Maksudnya ya menyalahkan federasi menyalahkan nggak apa-apa, menyalahkan federasi gitu, tapi tidak menyalahkan klub karena mungkin finansial klub masih belum klub masih belum kuat, terus industri sepak bola kita masih belum terbentuk gitu kan. Ya emang ini berat, tapi menurut gue ya harus dilakukan sih. Nggak harus yang full kompetisi sampai 20 tim misalnya gitu. Ya modelan ini aja apa yang sekarang aja gitu, sistem setengah kompetisi dibagi 2 grup. Bikin U23-nya menurut gua nggak menjadi masalah gitu. Jadi yang penting mewadahi si pemain ini. Nah, ketika udah oke, atau misalnya kompetisi U23-nya dibuat sebelum kick off Liga 2 misalnya gitu. Jadi ketika sudah beres U23, tim Liga 2 tuh udah scouting tuh, udah nyari pemain di kompetisi U23. Cuman kan sekarang kan berjalan beriringan gitu kan. Yes. Nah, mungkin ya ini ide gua aja, maksudnya pemilihan gue aja, mungkin liga-liga anak tuh ada yang kelompok umur tuh digelar sebelum kompetisi dimulai. Jadi selama libur tuh si pelatih atau kalau ada tim scouting tiap klub ya bisa nyari pemain gitu sih. Iya itu menarik juga, dan kalau nggak salah memang sistemnya NBA kadang kayak gitu juga gitu. Misalkan NBA ini mau habis, WNBA, WNBA akhirnya baru mulai gitu. Jadi paling tidak nih jalan terus tuh kompetisi tuh gitu, ada jalan terus dan dalam 1 tahun tuh jalan terus tuh marketingnya juga bisa dibaginya jelas. Benar. Mungkin kalau pemain muda tuh misalnya sekarang tim Liga Indonesia berapa sih, 18 ya? 18 nih. 18 kali satu tim tuh 20 orang misalnya gitu kan. Kali 18 berarti 360 anak nih usia muda. Paling yang bagus tuh yang jadi tuh paling 10 lah, cuma 5 gitu yang bisa diorbitin gitu. Bahkan tiap klub pun mungkin 1 gitu yang bagus harusnya gitu. Ya, jadi pasti ada lah. Pasti ada gitu, pasti ada yang bahkan enggak tiap tim bahkan ada yang mungkin yang enggak bagus gitu kan. Tapi menurut gua dengan talent pool yang udah kebentuk banyak, kompetisinya udah jelas gitu, kompetisi domestik apa kelompok umurnya, pelatih timnas manapun siapapun yang ditunjuk nggak akan bingung nyari pemain di mana gitu. Iya, nggak perlu belusukan, nggak perlu seleksi terbuka gitu. Sekarang kan mau bikin timnas seleksi di Manado, seleksi kemarin yang U17-nya Nova tuh kan, seleksi di sini, seleksi di sini.
ya ngapain harus bikin gitu gitu. Iya, ya udah dengan adanya EPA, dengan adanya kompetisi-kompetisi usia muda itu memudahkan staf dan kepelatihan timnas juga pada akhirnya ya. Makanya gitu. sebenarnya ya benar tadi ketika kita bicara Dirtek punya wewenang untuk bikin blueprint, bikin roadmap yang jelas gitu kan. Dari bawah ke atas harus gimana, pembinaan bahkan bukan cuma dari bawah aja tapi dari level-level sekolah-sekolah dari TK itu udah jelas gitu kan gimana filosofinya sama. Terus ditambah lagi kalau kita bicara pemain muda ini kan sebenarnya wadahnya susah gitu kan. Takutnya kalau klub untuk bikin tim-tim EPA atau tim-tim kelompok usia nggak ada dananya gitu kan. Sebenarnya kita kalau bicara soal verifikasi aja ya, verifikasi salah satu syaratnya kan untuk dapat license di AFC segala macam itu kan tim muda di berbagai jenjang kelompok usia, tim cewek ada dan segala macamnya gitu. Dan makanya nggak semua tim kita klub di kita lolos gitu kan. Walaupun sebenarnya ada yang lolos juga gue masih meragukan bahwa mereka Gue sangat meragukan. Mereka emang semuanya udah memenuhi syarat gitu. Tapi ya gitulah birokrasi di kita. Dan ditambah lagi sebenarnya kalau kita bicara masalah dana gimana? Ini tugas PSSI juga sebenarnya. PSSI punya dana tahunan dari FIFA Reward gitu kan. FIFA Reward itu bisa tergantung kita deal-dealan dengan FIFA, ada program apa, program grassroots, program apa segala macam. Itu bisa dialokasikan untuk bikin kompetisi usia muda segala macam dan nanti ada subsidi untuk klub-klubnya. Misalnya kita mengusahakan kompetisi wanita, ya udah subsidi untuk klub, lu nggak ada dana nih, ya udah ini ada subsidi, gimana caranya lu tetap bikin tim wanita nanti berkompetisi atau kelompok usia juga begitu. Sebenarnya bisa dikelola dengan baik asal komunikasinya jalan antara klub, PSSI dan dengan sokongan FIFA harusnya gitu. Gue tahu sih dana dari mana, dana MBG. Dari MBG. Memang jujur itu kalau dibikin pembinaan aduh sampai bagus banget pembinaannya itu. Oke. Nggak perlu mikirin budgeting lagi tuh. Itu aduh. Kompetisi juga aduh. Ya intinya gini loh, kalau misalnya masalah dana sebenarnya tuh ceruknya bukan banyak ya, adalah gitu dari FIFA, dari beberapa sponsor. Tinggal bagaimana pengurus-pengurus federasi ini gak maruk aja sih gitu sih. Oke, itu dia. Benar. Pembahasan kami seputar pemain nominasi individual pemain muda terbaik dan jangan lupa ya nanti akan ada polling selanjutnya ada kiper terbaik dan juga ada pemain terbaik di liga. Sebelum kita tuh kalau mau beli jersey kemana dulu? Nah ini jersey Belanda untuk oranye Indonesia ya. Oke, itu dia. Biasanya banyak ya kalau nggak salah ya. Banyak di Indonesia banget ya, yang dukung tim Belanda ya. Vincent Rompis kan oranye kalau nggak salah. Iya benar. Iya, silakan datang ke Football Depth Concept Store di Cipete. Oke, kalau misalkan ada di luar kota Mas. Luar kota tinggal ke webnya aja departemen.id. Nih alamatnya kalian tinggal klik aja atau mungkin di deskripsi juga ada. Terus misalnya sosmednya ada Football Depth Store dan lain-lain. Kalian tinggal tanya aja adminnya di situ. Min, ada diskon apa Min? Min, ada promo apa Min? Langsung aja disikat. Min, ada jersey tim calon juara Piala Dunia 2026 enggak? Ada. Dengan MC Ronaldo juga ada calon pemain terbaik atau top skor. Ada selalu. Jadi itu dia ya teman-teman soal pemain muda terbaik dan jadi diskusi panjang tadi ya. Soal pembinaan usia muda kita yang musim depan regulasinya udah nggak ada pemain muda lagi. Besok kita akan ada diskusi lainnya soal kiper mungkin, soal pemain terbaik juga mungkin yang selalu asing tiap musimnya, ya kan? Atau enggak musim ini kita ada nominasi menarik ya? Ada ya, pemain lokal ada ya. Oke, itu dia. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya.